warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal dari kelompok 6, di mana kami akan mempresentasikan hasil video kami, yaitu yang berjudul penambangan batu, pasir, dan kerikil di aliran Batang Kuranji. Di mana sebelumnya saya sendiri Afrizal selaku pewarta, yang kedua Digito Zulma sebagai editor, yang kedua Fiona Mutiara Novikri sebagai kameramen, dan Nur Madinah sebagai pemateri. Mungkin langsung saja kita ke video kita. Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk dinaikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin. Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non-logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Seperti namanya, penambangan pasir yang berasal dari sungai. Pasir ini langsung dari sungai dan biasanya merupakan hasil dari batuan sungai yang keras serta tajam. Pasir sungai memiliki ukuran butiran yang tidak terlalu besar maupun kecil. Ukuran butiran agregatnya antara 0,063 mm hingga 6 mm. Pasir ini biasanya digunakan untuk campuran pengecoran dan juga fondasi rumah. Pasir sungai juga dikenal kuat, menggunakannya dipercaya menjadi fondasi lebih tahan lama. Batang Kuranji, Kelurahan Koronggadang, merupakan salah satu daerah yang banyak menghasilkan batu dan pasir. Karena desa tersebut dilalui sungai yang kaya akan potensi sumber daya alamnya. Salah satunya adalah batu dan pasir yang sangat melimpah, sehingga menjadi daya tarik untuk masyarakat di desa tersebut untuk memanfaatkannya, salah satunya dengan menambang batu dan pasir. Banyak warga yang menggantungkan kehidupannya ke sungai Batang Kuranji dengan menjadi penambang pasir dan memberikan penghidupan kepada warga sekitar. Air yang tidak terlalu dalam dan syarat dengan batuan kerikil halus memudahkan warga mengeruk sumber daya alam ini. Sedikitnya ada 20 penambang di kawasan itu, mulai dari usia muda hingga usia tua. Pengusaha penambangan pasir dan batu secara terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti kematian biota dan terjadi pelebaran sungai serta jembatan menjadi rusak. Saat ini, pengerukan pasir dan batu masih marak terjadi di Batang Kuranji. Aktivitas penambangan batu dan pasir ini dapat menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif. Di antara dampak bagi masyarakat maupun lingkungan adalah sebagai berikut. Di antara dampak positif yakni meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini terlihat pada masyarakat yang menganggur mengakui bahwa adanya kegiatan penambangan pasir memberikan keuntungan yang sangat besar sehingga mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kedua, membuka lapangan pekerjaan. Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Namun kenyataannya masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah, seperti diantaranya sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja semakin terbuka setelah adanya kegiatan penambangan pasir yang memberikan dampak positif bagi warga sekitar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, dampak positifnya adalah meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Penambangan pasir sangatlah menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tempat penambangan tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan daya kreativitas masyarakat, di mana masyarakat dapat memanfaatkan pasir hasil galian untuk dibuat kerajinan tangan, bahan bangunan, dan masih banyak lagi.
Adapun dampak negatif yang diakibatkan dari penambangan batu dan pasir secara terus-menerus adalah sebagai berikut. Yang pertama, polusi udara semakin meningkat. Hal itu terjadi karena debu yang dihasilkan dari truk pengangkut batu maupun pasir yang berlalu lalang keluar masuk tempat penambangan juga sangat mempengaruhi semakin meningkatnya polusi udara di sekitar tempat penambangan tersebut. Dan juga karena banyaknya pohon yang ditebang untuk membuka lahan penambangan batu dan pasir yang baru. Yang kedua, menurunnya kualitas air sungai. Dengan adanya penambangan pasir yang berada di sekitar aliran sungai, mengakibatkan kualitas air sungai tersebut menurun. Hal ini terjadi akibat pencucian pasir-pasir yang ada di hulu sehingga air sungai menjadi kering. Yang ketiga, rusaknya jalan desa. Hal ini terjadi karena banyaknya truk pengangkut hasil penambangan yang bobotnya melebihi kapasitas yang telah ditentukan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan di dalam sekitar lokasi. Ciri pencemaran sungai yang pertama dapat dilihat dari warna sungai tersebut. Sungai yang bersih dan tidak tercemar tidak memiliki warna dan terlihat bening bersih. Apabila tercemar, warna dari sungai akan berubah menjadi coklat keruh dan menghitam. Yang kedua, sungai yang sudah tercemar umumnya akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan menyengat. Yang ketiga, terdapat alga dan jamur yang tumbuh di badan sungai. Semakin banyak alga yang tumbuh di badan sungai, menandakan bahwa sungai tersebut sudah tercemar dengan berat. Yang keempat dan yang terakhir, sungai yang sudah tercemar oleh deterjen rumah tangga bisa terlihat dari munculnya busa pada permukaan sungai. Adapun ciri-ciri yang dimana sungai tidak tercemar yaitu airnya tidak berbau, tidak terdapat banyak sampah, tidak tercemar limbah, airnya alirannya deras, banyak terdapat hewan air, banyak tanaman air, dan tidak terdapat bangunan liar, ada penghijauan di sekitar sungai, dan dapat dijadikan sarana transportasi. Dampak pencemaran sungai tidak hanya terdapat terhadap ekosistem yang ada di dalamnya, tetapi juga berdampak pada manusia, tumbuhan, dan hewan yang hidup di sekitarnya. Berikut ini adalah beberapa dampak buruk yang diakibatkan oleh pencemaran sungai. Setelah melakukan survei ke tempat penambangan pasir, tepatnya di Batang Kuranji tersebut, kelompok kami melihat bahwa air di sekitar Batang Kuranji masih tergolong jernih. Dan biota air seperti ikan pun ada di sana. Air tidak berbau dan tidak ada busa ataupun limbah rumah tangga. Adanya sedikit ciri pencemaran sungai seperti adanya sampah di sekitar dan juga air yang sedikit keruh di sekitar pekerja penambangan pasir. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan, yang pertama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan penambangan pasir yang baik dan benar, sehingga tidak merusak lingkungan alam dan agar tetap tersedianya sumber daya tanah. Selain itu, penyuluhan untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar agar SDA tetap stabil keberadaannya. Dan yang kedua, pembatasan pemberian izin penambangan pasir agar tidak adanya pengoperasian ilegal yang ada pada daerah Batang Kuranji dan lebih menstabilkan dampak positif agar lingkungan di sekitar Batang Kuranji menjadi lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah warga harus mengambil pasir secara bertahap, tidak secara langsung besar-besaran. Dengan adanya penyuluhan ini memberitahu pada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kestabilan lingkungan pada daerah Batang Kuranji seperti keadaan air yang akan berkurang jika penambangan dilakukan secara berlebihan dan kepunahan biota sungai yang ada di Batang Kuranji mungkin
akan meningkat, dan hal tersebut suatu hal kritis yang mungkin menyebabkan keresahan bagi penduduk